pagi. Mari sama-sama dudukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Pagi ini kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu secara khusus dalam menyampaikan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat tapi jadi berkat buat kami, maka Kau sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai ayat 25. Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai ayat 25. Yesus di Kapernaum. Sudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapati pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali untuk mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunkan dalam 3 hari? Tapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat baik sekali buat kita pagi. Kita perhatikan firman Tuhan sangat baik pada ayat 24. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri Yesus kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua. Firman Allah katakan Yesus sendiri tidak mempercayakan diri Yesus. Hidup ini sangat indah kalau kita mendapat bersama kepercayaan. Kalau kita kerja, kunci rahasianya kepercayaan. Kalau kita berdagang, kunci rahasia kepercayaan. Kalau kita melayani, kunci rahasia kepercayaan. Semua ini, anak juga kepercayaan, harta kepercayaan, semua yang ada adalah milik Tuhan. Kalau kita diberi hanya kepercayaan untuk memegang atau mengelola dengan baik. Mengelola dengan baik. Hati-hati dengan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada diri kita. Mulut atau perkataan dapat dipegang kalau orang tidak perlu percaya. Kenapa tidak dipercaya orang? Karena perkataannya, tingkah laku tidak perlu percaya. Atau karakternya tetap. Betapa perlu kita menjaga hidup kita. Menjaga hidup kita dan kekudusan. Kenapa kita harus menjaga kesucian? Sebab kunci rahasia kepercayaan kekudusan. Kenapa? Alkitab menulis di dalam bait Allah didapat pedagang lembu,
kambing domba dan merpati, penunggal-penunggal yang duduk di situ. Baik Allah, katakan dalam firman Tuhan pada ayat 21, tetapi yang dimaksud Yesus dalam bait Allah ialah tubuh Yesus sendiri. Kita tahu bahwa gereja adalah tubuh Kristus harus bersih. Tidak ada pedagang-pedagang, namanya pedagang cari untung. Nggak ada pedagang tidak mencari untung. Di mana jual beli, bait Allah jadikan kotor, tubuh Yesus menjadi kotor, maka percaya Yesus, maka Tuhan marah, ambil cambuk. Tuhan tidak mau tubuhnya kotor. Siapa tubuhnya? Itulah gereja, saudara saya. Kalau gereja kita, hidup kita dapat dipercaya, maka kita harus menjaga kesucian hidup dengan baik. Amin. Mari sama-sama berikan kepala. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, menteraikan firman dalam hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Wan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewa takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.